Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel kami, Nika and Rizky IRC. Pada kesempatan kali ini, eh, kita akan membahas tentang manajemen kinerja di sektor publik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya manajemen kinerja di sektor publik. Tapi sebelum itu, kita harus mengerti dan pahami tentang konsep manajemen kinerja sektor publik. Eh, Manajemen kinerja sektor publik didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengukur kemajuan program atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai hasil atau outcome. Selanjutnya, manajemen menurut Performance Management Handbook dan Departemen Energi USA adalah suatu pendekatan sistematik untuk memperbaiki kinerja melalui proses berkelanjutan dalam penetapan sasaran-sasaran kinerja strategik, mengukur kinerja, mengumpulkan, menganalisis, menelaah, dan melaporkan data kinerja, serta menggunakan data tersebut untuk memacu perbaikan kinerja. Baiklah, itulah konsep dari manajemen kinerja sektor publik. Kita masuk ke pentingnya manajemen kinerja sektor publik. Pentingnya manajemen kinerja sektor publik adalah dalam rangka mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Mahmudi menyatakan bahwa manajemen kinerja sektor publik mengandung prosedur, langkah-langkah, dan tahapan yang membentuk suatu siklus kinerja. Adapun tahapan sistem manajemen kinerja tersebut meliputi yang pertama yaitu perencanaan di tahap perencanaan kinerja, tahap pelaksanaan kinerja, tahap pengukuran kinerja, tahap penilaian kinerja, dan tahap perbaikan kinerja. Baiklah, kita masuk dulu yang ke tahap pertama yaitu tahap perencanaan kinerja. Menurut LAN tahun 2003, perencanaan kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Beberapa manfaat dari perencanaan kinerja antara lain menghubungkan perencanaan strategik, menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran, memudahkan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme umpan balik bagi peningkatan kinerja. Selanjutnya, memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit kerja. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah memudahkan dalam pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja. Selanjutnya, berkaitan dengan perencanaan kinerja, menurut Mahmudi tahun 2005, menyatakan bahwa perencanaan kinerja dilakukan pada tahap awal dari keseluruhan proses manajemen kinerja. Pada tahap ini, organisasi harus menetapkan kriteria kinerja, target kinerja, dan indikator kinerja sebagai bentuk kontrak kinerja atau komitmen kinerja. Dalam tahap perencanaan kinerja, antara appraiser dan appraisee harus membuat kontrak kinerja untuk menetapkan kriteria untuk menilai capaian kinerja appraisee. Dalam kontrak kinerja tersebut ditentukan hal-hal mengenai akuntabilitas kinerja yang harus dipenuhi oleh appraisee. Dalam hal ini adalah tanggung jawab dalam mencapai hasil kerja.
Yang kedua, tujuan spesifik yang hendak dicapai termasuk target kinerja yang hendak dicapai. Selanjutnya, standar kinerja atau kriteria kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa bagus appraise mencapai tujuan dan target kinerja. Yang terakhir adalah faktor-faktor kinerja, kompetensi, atau perilaku yang mempengaruhi proses kinerja. Berikutlah tahap perencanaan kinerja. Kita masuk ke tahap pelaksanaan kinerja. Pada tahap pelaksanaan atau implementasi kinerja, pimpinan bertanggung jawab melakukan pengorganisasian, pengkoordinasian, pengendalian, pendelegasian, dan pengarahan kepada staf. Selanjutnya, pengarahan dan pemberian umpan balik atas kinerja staf merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan kinerja. Di samping itu, dalam tahap implementasi, dalam tahap implementasi kinerja sangat mungkin terjadi perubahan lingkungan yang signifikan sehingga perencanaan kinerja yang telah dibuat menjadi tidak relevan. Untuk itu, pimpinan harus segera merevisi rencana kinerja, membuat tujuan-tujuan strategi baru untuk merespon perubahan yang terjadi. Kita masuk ke tahap pengukuran kinerja. Robertson 2002 menyatakan pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil, kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam pencapaian tujuan. Adapun Mahmudi menyatakan bahwa pengukuran kinerja paling tidak harus mencakup 3 variabel penting yang harus dipertimbangkan, yaitu perilaku atau proses, output atau produk langsung suatu aktivitas atau program, dan yang terakhir adalah outcome, value added atau dampak aktivitas program. Kita masuk ke dalam penilaian kinerja. Dalam tahapan ini, manajemen kinerja terkait dengan menilai kinerja, baik kinerja personel, kelompok, maupun kinerja organisasional, serta bagaimana memberi penghargaan atas kinerja tersebut. Oleh karena itu, manajemen kinerja sangat terkait dengan manajemen kompensasi. Prinsip penting dalam sistem manajemen kompensasi adalah kinerja yang tinggi harus diberi penghargaan atau reward yang layak. Sedangkan kinerja yang buruk harus diberi hukuman atau punishment yang adil dan manusiawi. Selanjutnya, pemberian penghargaan dan hukuman tersebut tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang rasional. Oleh karena itu, diperlukan adanya penilaian kinerja yang objektif dan akurat. Secara garis besar, mekanisme reward dan punishment melibatkan beberapa variabel antara lain motivasi, kinerja, kepuasan, penghargaan, dan hukuman. Baiklah, untuk selanjutnya tahap perbaikan kinerja. Tahap perbaikan kinerja dan kontrak ulang kinerja merupakan tahap untuk merevisi tahap pertama, yaitu menetapkan kembali akuntabilitas kinerja yang harus dipenuhi oleh appraise, merevisi tujuan, target kinerja, standar kinerja, dan kriteria kinerja. Perbaikan kinerja dan kontrak ulang kinerja perlu dilakukan karena dalam periode tertentu pasti akan terjadi perubahan. Oke, baiklah. Sekian tentang materi mengenai pentingnya manajemen kinerja sektor publik. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.